agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Demikian firman Tuhan, kita akan mendengarkan Kejadian 45, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah aku menyuruh aku mendahului kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dikatakan di ayat 5 tadi kita baca, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikian firman Tuhan. Tolong di next. Ya. Bisa? Oke. Ya. Kita akan merefleksikan bagaimana kehidupan Yusuf, ya, sering kita terjebak di dalam penderitaan. Ya, apalagi penderitaan yang berkepanjangan seperti pandemi yang kita alami sudah lebih dari 2 tahun ini. Ya, kita menjadi lupa, tidak fokus dengan rancangan Tuhan, di mana rancangan Tuhan rancangan membawa damai sejahtera. Ya, belum lagi kita akan menghadapi krisis energi yang sudah juga terjadi saat ini, di mana harga-harga untuk minyak meningkat, kebutuhan pokok juga meningkat, dan akan lagi dihadapi krisis pangan. Jadi kita mesti kita mempersiapkan diri bahwa penderitaan, kesulitan, masalah itu adalah menjadi bagian di dalam rancangan rencana Tuhan agar kita menjadi kuat, kita menjadi tekun, kita menjadi tahan uji. Ya, kita tahu rencana Tuhan, kita mungkin tidak tahu bagaimana kita menuju. Ini juga menjadi bagian yang kita perlu pahami. Ya, kita masuk di sini di dalam rancangan Tuhan, belajar dari karakter Yusuf. Ya. Kenapa Yusuf bisa mampu melewati itu? Karena kita ingin tahu bagaimana sih sesungguhnya yang dijalani, yang dimiliki, dan itu semua tidak otomatis. Ya, karakter yang kita ingin pelajari. Kemudian bagaimana di dalam rancangan rencana melangkah, tentu ada suatu proses di dalam mengambil keputusan. Proses-proses yang seperti apa yang seharusnya dilakukan sehingga kita tahu tidak menyimpang dari rancangan Allah. Ya, dari rancangan Allah. Dan yang bagian ketiga adalah kita punya visi yang jelas. Visi adalah mengarahkan kita kepada tujuan. Tujuannya sudah kita tahu, rancangan yang indah.
Ya, sehingga dari visi ini kita bisa melangkah mengarahkan hidup dan cara cara kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita backflash dulu kepada penderitaan Yusuf. Ya. Bagaimana Yusuf itu menderita di antara saudara-saudaranya, kakak-kakaknya terutama. Penderitaan itu karena dia dibuang oleh saudaranya. Coba bayangkan. Dibuang karena dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan ada rencana untuk dibunuh. Ya, dibunuh. Tapi rencana itu digagalkan, akhirnya dia dijual kepada orang Ismail. Kemudian dari penjualan itu orang Ismail itu menjual lagi kepada kepala pengawal istana. Ini perjalanannya. Disakiti oleh saudara kandungnya. Disakiti. Kemudian kalau kita melihat bacaan tentang penyertaan Yusuf, ya, Yusuf itu manis sikapnya. Sikap yang manis ini menjadi modal dasar. Demikian juga elok parasnya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Selalu berhasil ini tidak sesuatu yang otomatis. Dia harus bekerja keras, dia harus berdisiplin, dia harus tahu apa yang menjadi kebutuhan yang dikerjakan sehingga ada keberhasilan. Ya, itu kata kunci ketika Yusuf yang dimiliki oleh Yusuf. Nah, kemudian ada datang tahun-tahun kelaparan, ya, yang sudah diprediksi, sudah dilihat oleh Yusuf dalam mimpinya. Di Kanaan terjadi kelaparan dan kemudian Yakub bapaknya, ya, menyuruh anak-anaknya ini beli gandum di Mesir, beli gandum di Mesir. Nah, di sanalah ketemu dengan Yusuf. Itu di sanalah perjumpaannya. Itu kejadian ini setelah ketika Yusuf dibuang sampai dia menjadi orang kedua di daerah di Mesir, itu sekitar 13 tahun, belasan tahun, ya, dia baru bertemu lagi dengan kakak-kakaknya. Ya, bertemu dengan kakak-kakaknya. Nah, kasih menutupi dosa. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, ya, Yusuf ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh kakak-kakaknya. Tetapi ketika dia tahu ada saudaranya datang, ya, membeli gandum, membawa gandum untuk persediaan keluarganya, bapaknya dan bangsanya, dia kemudian Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Wah, artinya dilihat, waduh, kakakku, kerinduannya itu luar biasa, menjadi rindu berat, ya. Kangennya bukan main, ya. Kangen memberi. Dia lupa tentang perlakuan yang sudah dihadapi oleh dia, ya, oleh kakak-kakaknya ini. Kangen berat ini dia ingin segera datang memeluk, ingin segera datang merangkul, tetapi ada orang-orang Mesir di sekitarnya, ya, supaya nggak terlalu mencolok, disuruh keluarlah mereka ini, disuruh keluar dari ruangan, kemudian mereka dipanggil, ya. Yang 11 orang orang kakak adiknya itu dipanggil, dan disinilah pertemuan itu. Dia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Kangennya itu betul-betul menangis haru, dipeluknya satu persatu. Terlebih lagi pelukannya itu kepada Benyamin adiknya, ya, rindu berat yang sudah tak tertahankan. Ya, belasan tahun dinantikan, tapi baru kali ini dia ada perjumpaan itu. Ini yang kata kunci yang kita perlu ingat. Kalau di perjanjian lama dikatakan Amsal 10, kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasihi,
Yang terutama kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain, ya. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Berapa banyak keluarga-keluarga kita yang masih bermasalah, ya, di antara kakak dan adik, saudara, ya, dipelihara, dijaga bertahun-tahun tidak diselesaikan. Kenapa? Karena kata kuncinya tidak mengasihi. Kasih itu lebih dari segalanya. Kalaupun dia diperlakukan, kalaupun mereka ada salah, ya, tapi kalau ada punya kasih, ya, kasih yang begitu bergejolaknya dalam hati Yusuf ini, dia lupakan itu yang masa lalu itu. Dan inilah yang drama, inilah yang menjadikan kekuatan pokok. Kita malu ataupun merasa gengsi untuk mengampuni karena tidak memiliki kasih itu, ya. Sehingga, ya, persoalan pertengkaran, bahkan ada falsafah di satu suku katakan biarin nanti ketemu di tanah kuburan, katanya. Begitu saking bergejolaknya kebencian. Padahal kalau orang tuanya masih ada, ya, orang tua masih ada, kerinduan keinginan orang tua itu bersatulah keluarga itu, ya. Orang keluarga kakak beradik. Begitu juga lingkungan tahap kedua, ya, keluarga yang dari lingkungan yang lebih luas lagi. Ini. Jadi kasihi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ini menjadi kata kunci. Ada kita katakan, iya kan saya mengasihi adik saya, kakak saya. Tapi kasihnya sekedar, nih cukup, ya, tanpa ada satu sentuhan, tanpa ada, artinya kasih yang seadanya atau kasih yang mengada-ada, dia tidak menjadikan kasih yang sungguh-sungguh. Ya, ini variabelnya di sana. Sungguh-sungguh itu menjadi sesuatu, apapun yang diperlakukan, apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi keluarga saya, adik saya, ya, saudara saya. Nah, di sini Yusuf yang tidak dapat menahan hatinya itu dengan rendah hati. Dia orang berpangkat, ya, tetapi dengan rendah hati dilepas jubahnya, dikatakan dia memaafkan. Terlebih dahulu mengulurkan tangan, ya, terlebih dahulu mengulurkan tangan, terlebih dahulu mengampuni. Pengampunan ini menjadi sesuatu yang mahal. Kalau dia bukan karena kuasa Allah, rancangan Allah, rencana Allah hidup, kuasa Roh Kudus di dalamnya, kita tidak akan mampu melakukan hal semacam ini. Mengampuni, itu yang dikatakan compassion. Karakter compassion ini dari sejak kanak-kanak harus selalu diajarkan. Sehingga ketika dia besar lepas sendiri, dia akan tetap memiliki cinta kasih. Cinta kasih terhadap sesama, terhadap saudara, terlebih lagi. Compassion ini satu kata kunci yang apa? Ada orang banyak sekolah tinggi-tinggi, ya, tetapi supaya untuk pintar, tapi tidak diajarkan compassion. Ya, kasih sayang itu, oleh karena itu cari sekolah pendidikan itu yang mengajarkan tentang kasih sayang di antara sesama teman-temannya. Yusuf tidak membiarkan saudaranya takut dan gemetar. Dia katakan, aku ini Yusuf, saudaramu yang pernah kamu jual, yang pernah kamu jual. Tetapi saudara-saudaranya itu merasa risih, ya, merasa bersalah berat karena itu. Tetapi Yusuf melupakan itu. Kalau di Kejadian 41 sebelumnya dikatakan Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Coba ya, lupa. Memang bukan karena dia yang berusaha melupakan, tetapi Allah yang membuat lupa sama sekali, ya, kepada kesukaranku, kepada masalahku. Kalau kita punya kesukaran, kita punya masalah, ya, mohon pertolongan Tuhan, Allah membuat sama sekali melupakan itu.
ya, melupakan itu. Ini sesuatu yang kita, menjadi mahal yang kita bisa dapat. Nah, rencana Allah untuk memelihara kehidupanlah, ya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi yang dibicarakan itu bukan sesuatu kamu dulu ngapain sama aku, tidak persoalan tentang hal-hal kejadian-kejadian masa lalunya, tapi yang dibicarakan adalah tentang sesuatu yang ke depan. Allah mendahului kamu, ya, untuk mendahului kamu. Yusuf mengatakan dia sudah punya visi rancangan Allah ke depan, ya, yaitu rancangan menjadi berkat bagi Yusuf. Ya, Yusuf melihat dari sudut pandang atau perspektif Allah. Ya, kalau Allah kalau dari kita, ya, pandangan duniawi, pandangan manusiawi itu hanya ada satu supaya fair, ya, kan? BALAS, begitu kan? Balas. Ini yang paling sering, supaya satu-satu ini ya. Tapi dalam Tuhan, perancangan Tuhan tidak ada istilah apa. Dia dicerca tapi dia tidak membalas. Hanya menyerahkan kepada Allah. Ya, Allah yang memiliki pembalasan. Allah yang punya hak tentang pembalasan itu. Filipi 3:13 katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya. Apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Kalau kita aku mengarahkan diri kepada apa yang menjadi masalahku dan melupakan apa yang mestinya aku lakukan. Ini hal yang terbalik yang sering dilakukan orang, sehingga masalahnya berlarut-larut hingga tinggal kepada masalahnya, tapi tidak melihat rencana Allah, rencana damai sejahtera, ya, untuk damai sejahtera kepada mereka yang mengasihi. Jadi melupakan. Aku melupakan. Melupakan itu dia tidak bersesuatu lupa. Aku lupa. Kalau lupa itu tidak sadar. Tapi ketika sadar dia baru ingat. Wah, dia musuh saya. Ini tidak. Memang dengan sengaja melupakan. Melupakan apa masalahnya itu. Ya, yang ada di hadapanku. Nah, ini tentang proses pengambilan keputusan. Saya biasa dengan kalau proses bisnis, ya, mengambil keputusan itu lebih banyak gunakan rasio, ya, rasionya rasional analisis. 90% keputusan-keputusan itu dilakukan secara rasional, ya, yaitu dengan asumsi yang logis, yang paling menguntungkan, yang objektif, yang paling ekonomis, ya. Itu prinsip di dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di dalam Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan beda. Yang bisnis itu 90% secara logikanya yang bermain, kemudian hanya 10% diberikan waktu, kesempatan ataupun peluang untuk doa dan intuisi. 10%. Berbeda terbalik ketika kita berbicara dengan mekanisme religi. Ya. Kalau kita bicara mekanisme religi, maka ada intuisi. Intuisi, etika, nilai, moralitas yang lebih mengemuka, ya, lebih mengemuka. Kemudian ada latar belakang dan pengalaman hidup yang menjadikan tuntunan, ya, guidance untuk mempengaruhi spiritual yang baik, menolak hal-hal yang buruk. Itu menjadikan dalam hidup ini ketika kita melangkah ada aturan-aturan yang diikuti, yang dijalani dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita coba melihat bahwa Allah punya rencana yang indah kepada setiap kita dalam bentuk campur tangan. Allah walaupun ada orang berniat jahat, tetapi itu dipakai Allah menjadi bagian dalam kesiapan kita. Ya, kalau kita bicara tentang satu hal
Nah ini satu apa? Jadi di samping penderitaan, ya, sikap mental, ya, moralitas itu memang beda kualitasnya itu. Coba bayangkan, dia cuma berdua, ya, digoda oleh istri Potifar, ya, bukan cuma sekali tapi berkali-kali, ya, berkali-kali. Kalau tidak memiliki conscience, kesadaran, ya, kalau orang bilang, wah kesempatan ini. Begitu kan? Tapi dia punya komitmen. Ya, goda sekali gagal, goda dua kali gagal, tetap komit dia. Aku tidak mau menodai, ya, yang bukan menjadi hak milikku. Nah, goda ini yang sering banyak orang jatuh. Jatuh ke dalam sudah posisi yang tinggi, jatuh. Yang terakhir kemarin ini Perdana Menteri Inggris, ya. Kasus wanita dia jatuh sudah setinggi itu pendidikan. Ada banyak kasus yang kalah karena tidak memiliki kesadaran penuh dan komitmen terhadap nilai etika moral yang dimiliki. Oleh karena itu, coba bayangkan ketika anak kita, ya, atau cucu kita main HP sendiri di rumah gitu, di kamarnya, ya. Apa yang terjadi? Dunia luar itu begitu menggoda, ya. Masuk ke dalam dunianya di layar HP itu. Kalau kita tidak memiliki membentengi setiap, ya, kejadian-kejadian ini, maka akan lolos, ya, bocor, ya, bocor moralitas itu oleh karena tidak memiliki etika ini. Nah, tanpa etika dan moral yang tinggi, dia akan jatuh, dijebak, dihasut dan dituduh, ya. Tetapi Yusuf tangguh, walaupun dia dimasukkan dalam penjara, dia tidak menuntut, ya, ikut jalani. Bahkan di penjara pun tetap dia dipakai karena segala apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Ini kata kunci. Jadi kalau sebagaimana Mazmur 1 dikatakan, ia seperti pohon di tepi aliran air, ya, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Seperti itulah rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang selalu diberikan pada kita, pada setiap kita. Jadi keindahan itulah yang mestinya menjadikan bagian yang kita ingin lihat dalam hidup ini, bahwa Allah merancangkan sesuatu yang baik walaupun ada perjalanan kesulitan, godaan, cobaan, tetapi kita yakini bahwa indah rencanamu. Kita nyanyikan indah rencanamu setengah suara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ketinggian? Gak cocok. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Aku tak mengerti semua jalan, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Benar Tuhan, rencanamu indah di dalam hidup kami.
Kalaupun kami mengalami perjalanan kesulitan waktu lalu, tapi kami percaya kami boleh melihat sekarang betapa indahnya rancangan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan bahagia. Biarlah kami melihat itu, fokus terhadap hal yang akan Tuhan perlakukan pada kami ke depannya. Kalaupun saat ini kami mengalami kesulitan-kesulitan, persoalan dalam kehidupan, kemudian juga Tuhan perselisihan perkara, Tuhan, hanya oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Sebagaimana Yusuf Tuhan pakai, biarlah Tuhan berkati juga kami. Berikan kami Tuhan kuat kuasa Tuhan untuk mendamaikan hati kami. Menjadi pemaaf, menjadi orang pengampun yang tidak mempersoalkan masa lalu. Yang tidak mempersoalkan kesulitan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan persaudaraan kami terhadap keluarga-keluarga kami, terhadap lingkungan kami, terhadap mereka yang kami hadapi. Bahkan Tuhan ajarkan untuk mengasihi musuh kami. Biarlah keindahan itu nyata di dalam hidup kami. Tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Diriku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Benar Tuhan, kini kami melihat betapa kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang tidak kami jangkau. Begitu juga Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami di masa depan. Anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami, semuanya Tuhan. Kami hanya tahu meyakini rencana-Mu indah. Biarlah melalui proses pembentukan karakter yang Tuhan berikan pada kami, proses pengambilan keputusan yang kami lakukan, kami boleh belajar bagaimana Yusuf ajarkan dalam hidup kami. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengarkan pada hari ini Bapak Ibu. Kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita sungguh luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kiranya kita boleh melihat rencana Tuhan yang luar biasa baik dalam keadaan susah, senang maupun saat-saat kita menderita sekalipun. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyambut firman Tuhan kita yang boleh kita dengarkan hari ini dengan lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Kiranya kita boleh menghayati lagu ini bagi diri kita masing-masing. Di balik
percaya Bapak Ibu bahwa janji Tuhan seperti pelangi dalam kehidupan kita. Sekarang mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu secara pribadi. Kita mau naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya memberikan waktu sedikit kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi. Menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dan segala permohonan dan permintaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Baik saat kami jatuh, senang, sedih, menderita, bahkan terpuruk sekalipun. Tetapi Tuhan, kadangkala kami sulit untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kami. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, di sana sini masih banyak hal-hal yang patut untuk kami lihat bersama. Baik itu kelaparan, baik itu juga perbuatan-perbuatan yang mendukakan banyak hati orang. Kiranya Tuhan, dalam setiap hal ini, Tuhan yang turut bekerja. Biarlah segala hal tantangan, pencobaan, maupun permasalahan yang boleh terjadi di negara kami Indonesia ini boleh tertangani dan dengan baik. Dan terlebih-lebih kami semua sebagai warga negara Indonesia boleh menempatkan Tuhan menjadi nomor satu di dalam negara tercinta kami ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat semua orang yang memerintah di negara kami ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan di dalam memutuskan setiap keputusan dan menjalankan setiap tanggung jawab yang harus dilakukan. Bapa yang Maha Baik, Engkau juga melihat konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih juga belum benar-benar reda. Kiranya Tuhan buat setiap korban, buat setiap orang yang boleh menanggung ini semua, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kami tahu Tuhan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi di dalam semua ini kami yakin tangan Tuhan turut bekerja untuk menopang setiap orang yang mengalami dampak konflik dari Rusia dan Ukraina. Kami serahkan setiap orang ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga rindu dan membawa saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang sakit dan juga mengalami masa pemulihan dalam sakitnya. Kami berdoa bagi saudari terkasih kami, Sandra Sapasuru, Ibu Oki Setiabudi, Bapak Langkah Sembiring, Bapak Hari Gunawan, Bapak Wiji, Bapak Angga Dwi Prasetya, dan Bapak Eko Budiantoro. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap pemulihan dan pengobatan yang dilakukan oleh saudara-saudari dan Bapak, Ibu kami ini. Tuhan yang memulihkan mereka Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah sumber kesembuhan. Begitu juga Tuhan buat obat
yang dikonsumsi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami ini. Kiranya melalui obat yang dikonsumsi, mereka semakin boleh dipulihkan dan disembuhkan. Begitu juga Tuhan buat tangan-tangan yang merawat keluarga kami yang terkasih ini. Tuhan sertai dan lindungi. Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Buat keluarga juga yang mendampingi Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran. Supaya dalam proses pendampingan ini boleh diberikan juga semangat yang luar biasa. Kami serahkan orang-orang terkasih ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami secara pribadi. Kiranya Tuhan yang mengingatkan kami, supaya pun apapun yang menjadi pergumulan kami boleh datang hanya kepada Tuhan saja, memohon pertolongan daripada Tuhan saja. Bapa yang maha baik, kami serahkan tiap diri kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima berkat dan melakukan doa secara pribadi, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Untuk yang pertama, pengumuman terkait kegiatan doa sore kita akan dilakukan pada hari Rabu jam 4 sore secara online. Lalu Bapak Ibu, kita juga akan tetap melakukan doa malam pada bulan Agustus di minggu kedua di ruangan ini juga seperti itu, dan sampai bertemu untuk 1 bulan ke depan. Untuk pengumuman lain apakah masih ada dari tim doa Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada seperti itu. Baik, demikian pengumuman kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menutup doa malam kita hari ini. Kita akan menyambut berkat dari Pak Dantes. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pribadi yang request memohon permohonan doa, tapi sebelumnya kita akan tutup dulu ibadah kita ini sehingga yang sebagian yang masih tinggal untuk mendapat kita berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga atas firman yang sudah kami dengar. Rencangan Tuhan, rencana yang indah, rencangan damai sejahtera. Biarlah Tuhan kami selalu melihat hal yang baik, yang benar, yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kami boleh melangkah, membuat keputusan yang baik, yang benar, turut searah dalam rancangan Tuhan. Biarlah kami dikuatkan sebagaimana Yusuf memiliki karakter yang selalu berhasil di dalam apapun yang diperbuat. Pakai kami Tuhan sebagaimana Yusuf melakukannya. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh melihat bahwa kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk pribadi keluarga kami, tapi berkat bagi banyak orang. Kasih kemurahan Tuhan menyertai kami. Biarlah kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kami keluar dari gedung ini. Kami boleh melihat menjalani kehidupan kami. Biarlah Allah sumber segala kasih karunia yang akan melengkapi, yang akan meneguhkan, Allah yang menguatkan dan Allah mengokohkan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang rindu didoakan secara pribadi, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah atau secara online akan dilayankan oleh Pendeta Ferry Susanto dan Ibu Susanti Ari. Lalu bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini akan dilayankan oleh
Pak Dantes dan Kak Mariani. Selamat bertemu di bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di Zoom masih bisa mendengar suara saya ya? Bisa, Kak. Halo, Bu Sembiring. Oh, Kak Yuli. Iya. Baik. Kak Yulia, kebetulan Pak Osa sedang melayani di PUKJ. Ini saya arahkan ke pendeta lain, nggak apa-apa ya nanti? Iya, Kak. Oke. Pak Bambang, Pak Mukmin mungkin ada request ingin didoakan oleh siapa? Siapa saja, Kak? Enggak boleh. Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini ya, Pak ya? Iya.